Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Usutun Hasan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian artikel jurnal. Di sini saya akan mempresentasikan dua artikel jurnal, yaitu artikel jurnal nasional dan juga artikel jurnal internasional. Artikel yang saya kaji adalah artikel yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif keduanya, namun dengan tipe yang berbeda. Baik, yang pertama ada artikel jurnal nasional dengan judul artikel yaitu Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Hits Together atau NTH terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran kooperatif dengan penulis atau namanya yaitu adalah Widyawati dan juga Rini Fatimah serta edisi volume 5 nomor 2 Oktober 2016 ISSN atau DOI 2503023X. Nama jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Berpikir kritis merupakan kompetensi penting dalam pembelajaran fisika karena berkaitan langsung dengan kemampuan analisis dan juga pemecahan masalah. Namun dalam praktiknya, pembelajaran masih cenderung berpusat kepada guru yang kurang mendorong keterlibatan aktif siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Hit Together ini menawarkan pendekatan aktif dan juga kolaboratif yang meyakini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, desain penelitian ini menggunakan metode quasi-eksperimental design dengan desain pretest dan juga process control group. Kelompok eksperimen menggunakan model NTH, sementara kelompok kontrol menggunakan metode ceramah klasik. Lalu untuk subjek penelitian, populasi penelitian adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 24 Bandar Lampung, tahun ajaran 2015 sampai 2016. Sampel terdiri dari dua kelas. Yang pertama ada kelas 7E berjumlah 34 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 7C berjumlah 36 siswa sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random sampling. Selanjutnya, instrumen yang digunakan adalah tes isai kemampuan berpikir kritis, terdiri dari 12 soal yang uji validitas, rehabilitas, daya benda, dan tingkat kesukaran. Setelah uji coba, 7 soal layak digunakan pre-test dan juga post-test. Untuk teknik pengolahan dan juga analisis data, yaitu meliputi uji normalitas, Lily-Force, uji homogenitas, uji E, uji T untuk melihat perbedaan antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol, serta uji efektivitas untuk mengukur kekuatan pengaruh NHT terhadap kemampuan berpikir kritis. Kemudian untuk hasil penelitiannya bisa lihat dalam diagram. Nilai rata-rata proses eksperimen yaitu 36,97 dan nilai kontrol 36,8. Nilai rata-rata proses eksperimen yaitu 80,35 dan nilai kontrol 75,5. Uji T menunjukkan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Ini menandakan perbedaan signifikan efektivitas sebesar 0,7, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan NHT 76% lebih efektif dibandingkan metode konvensional dan berpotensi meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada 69 dari 100 siswa. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan juga kekurangan metode pembelajaran. Kelebihan NHT ini yaitu dapat meningkatkan partisipasi aktif seluruh siswa anggota kelompok, lalu memfasilitasi diskusi dan juga pemahaman konsep yang mendalam, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis secara nyata. Sementara untuk kekurangan model pembelajaran NHT ini yaitu membutuhkan waktu yang lebih untuk diskusi dan juga pengorganisasian kelompok. Siswa yang kurang percaya diri bisa merasa tertekan saat ditunjuk. Guru harus terampil dalam mengelola dinamika kelas dan juga kelompok. Lalu kemudian ide dan juga gagasan. Menurut saya model NTH ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi dengan media digital interaktif atau simulasi berbasis eksperimen virtual, khususnya dalam pembelajaran fisika. Selain itu, penerapan NHT dapat diperluas ke materi lain yang membutuhkan analisis dan juga evaluasi tinggi. Penelitian lanjutan bisa mengeksplorasi dampak NHT terhadap keterampilan argumentatif ilmiah atau kolaborasi antar siswa.
Baik, selanjutnya di sini ada artikel jurnal internasional dengan judul The Effect of Cooperative Learning, Model Type Group Investigation and Student Learning Outcomes in Magnitude and Measurement Subject. Nama penulisnya yaitu Ita Wirazibua dengan volume dan juga edisi volume 5 nomor 1 April 2023, ISSN 271556641. Nama jurnal Asian Journal of Science Education, penerbit Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh, Indonesia. Lalu penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika, khususnya topik besaran dan pengukuran. Banyak siswa menganggap fisika sebagai pelajaran yang sulit, membosankan, dan kurang diminati karena terlalu teoritis dan penuh perhitungan. Selain itu, metode pembelajaran yang bersifat ceramah dianggap membatasi keaktifan dan juga pemahaman siswa. Dalam konteks ini, penelitian menawarkan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation atau GI yang melibatkan siswa secara aktif dalam kelompok heterogen untuk menyelidiki dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Model ini diyakini dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan juga pemahaman konsep siswa dalam pelajaran fisika. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain dua kelompok. Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan model pembelajaran group investigation, sementara kelompok kontrol diajarkan menggunakan model pembelajaran langsung atau konvensional. Tujuan desain ini adalah untuk mengamati efek dari model pembelajaran GI terhadap hasil kognitif siswa. Selanjutnya, subjek penelitian. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Parulian 1 Medan, semester Ganjil tahun ajaran 2021-2022. Sebanyak 4 kelas, totalnya ada 120 siswa. Sampel diambil dari 2 kelas secara klaster random sampling dengan kelas eksperimen, yaitu ada kelas 10 NIA 3 dengan jumlah 30 siswa dan kelas kontrol ada 1 NIA 4 dengan jumlah 30 siswa. Instrumen utama yang digunakan adalah tes hasil belajar berbentuk pilihan ganda sebanyak 21 soal. Soal-soal disusun berdasarkan taksonomi Bloom revisi Anderson, mencakup aspek kognitif dari pemahaman hingga analisis. Soal telah divalidasi oleh 2 ahli, 1 dosen pendidikan fisika dan 1 guru fisika SMA. Tes dilakukan 2 kali, yaitu ada pretest sebelum perlakuan dan juga proses setelah perlakuan. Selanjutnya, untuk teknik pengolahan dan juga analisis data. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada uji normalitas, digunakan untuk menggunakan uji Rayleigh-Force untuk memastikan data terdistribusi normal. Yang kedua ada uji homogenitas, yaitu untuk memastikan varians antar kelas sama. Kemudian ada uji T2 pihak atau pretest untuk menilai apakah kemampuan awal kedua kelas setara. Lalu ada uji T1 pihak atau cross-test, yaitu untuk menilai adanya pengaruh perlakuan pada hasil belajar. Hasil uji statistik menunjukkan data normal, homogen, dan adanya perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol setelah perlakuan. Lalu untuk hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar di kedua kelas, tetapi peningkatan yang lebih signifikan di kelas eksperimen. Nilai T hitung lebih besar daripada T tabel menunjukkan bahwa model GI berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Kelas eksperimen mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, sedangkan kelas kontrol belum sepenuhnya. Lalu kelebihan dan juga kekurangan metode pembelajaran. Kelebihan GI ini yaitu menggunakan desain eksperimen yang tepat untuk mengukur pengaruh model pembelajaran. Instrumen telah divalidasi oleh ahli menjamin validitas isi. Analisis data dilakukan dengan metode statistik yang sahih. Model GI ini meningkatkan keaktifan, kolaborasi, dan juga pemahaman konsep siswa. Sementara untuk kekurangan GI ini, penelitian hanya dilakukan di satu sekolah dengan satu topik besaran dan juga pengukuran, sehingga generalisasinya terbatas. Lalu tidak membahas aspek efektif dan juga psikomotor secara eksplisit. Tidak dilakukan wawancara atau observasi langsung terhadap kelompok dalam model GI ini. Waktu penelitian juga relatif singkat dan hanya mencakup satu siklus pembelajaran. Yang terakhir ada ide dan juga gagasan. Dari
Kajian ini dapat dirumuskan ide dan juga gagasan keterbaruan dan pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, model GI sangat cocok untuk pelajaran ekstra seperti fisika karena menuntut eksplorasi konsep melalui diskusi observasi dan penyelidikan langsung. Hal ini dapat dijadikan strategi utama untuk pembelajaran berbasis STEM. Lalu kedua, penguatan pada aspek kolaborasi dan juga komunikasi siswa sangat terlihat sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengasah keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga kepemimpinan kelompok. Yang ketiga, model ini berpotensial dikombinasikan dengan media digital atau berbasis proyek, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kontekstual, kreatif, dan berbasis masalah nyata. Yang keempat, penerapan GI sebaiknya tidak hanya pada topik tertentu, tetapi berbagai materi fisika, bahkan lintas mata pelajaran untuk memperkuat mata pelajaran tematik. Terakhir, pengembangan modul berbasis GI ini untuk guru juga bisa menjadi ide kreatif dan juga inovatif agar model ini tidak hanya digunakan saat penelitian tetapi diterapkan secara luas di kelas-kelas fisika. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.